والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita akan lanjutkan bacaan kita terhadap Syarah Al-Mandhub Al-Baiquniyah. Sekarang pembahasan mengenai hadis apa kemarin? Al-Fard. Hadis Al-Fard itu nanti imma dia itu menyendiri dengan suatu riwayat, atau menyendiri dengan suatu kelompok jamaah, atau menyendiri yang dia sendiri adalah orang thiqah. Paham belum? Nah, barakallahu fikum. Jadi menyendiri dengan suatu riwayat, menyendiri dengan suatu jamaah atau kelompok gitu, negeri tertentu, atau dia sendiri apa? Orang thiqah tersebut menyendiri dari perawi-perawi yang lain. Kita lihat. Qala asy-syarihu asbahullah wa anwa'uhu salasatun wahya, dan jenisnya ada 3, yaitu jenis mengenai hadis fard itu. Pertama, makunyida bi thiqatin, yaitu hadis yang dibatasi dengan perawi yang thiqah. Maksudnya dibatasi dia menyendiri. Dibatasi dengan perawi yang thiqah itu maksudnya dia seorang perawi yang thiqah itu menyendiri. Ai man farada bihi thiqahnya, perhatikan baik-baik ya. Walam yarwihi ghairuhu. Seorang perawi yang thiqah menyendiri dengan suatu hadis, walam yarwih ghairuhu. Yang lainnya tidak meriwayatkan, sendirian maksudnya dia. Paham belum ini? Abdurrahman paham enggak? Paham. Lakinnahu la yukhalifu ghairah, tapi dia enggak menyelisih yang lainnya. Paham ya? Nah, maksudnya dia hanya menyendiri gitu loh. Nah, dia menyendiri tapi dia tidak menyelisih yang lainnya. Maksudnya riwayatnya itu ya, riwayatnya hadisnya itu enggak menyelisih yang lainnya gitu loh. Cuman dia sendiri membawa hadis tersebut. Yang membawa orang thiqah gitu loh. Misal hadis Umar Khattab radhiyallahu anhu, seperti hadis Umar Khattab radhiyallahu anhu, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hanya saja semua amalan tergantung dengan niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Faqad hasal al-ifrat fi, di sini terjadi apa? Penyendirian di sini. Kalau antum telusuri sanadnya lengkap, itu nanti masing-masing perawi yang sampai kepada Umar Khattab itu sendiri-sendiri. Haddatsana fulan, haddatsana alan, an fulan, an alan. Nah, itu nanti satu-satu semuanya. Nah, kita lihat. Faqad hasal al-ifrat fihi fi salati tabaqat min ruwatihi. Sungguh telah terjadi penyendirian di situ pada 3 tabaqat, 3 tingkatan. Nah, 3 tingkatan. Nah, barakallahu fikum, itu menyendiri semuanya. Wa ma'a dzalik, bersamaan itu fa huwa sahih. Bersamaan itu walaupun menyendiri tetap sahih. Kenapa kok sahih? Karena perawi thiqah yang menyendiri ini tidak menyelisih yang lainnya gitu loh. Berbeda halnya kalau perawi yang thiqah ini menyendiri dalam keadaan menyelisih perawi yang thiqah yang lainnya, bahkan lebih thiqah, namanya apa kemarin? Syadz. Ya enggak? Bisa bedakan atau belum? Husain. Jadi perawi yang sekarang ini thiqah, cuman dia enggak menyelisih yang lainnya gitu loh. Maka hadisnya dikatakan sahih. Tapi kalau perawinya thiqah ini menyelisih perawi yang lain yang thiqah atau lebih thiqah, namanya apa kemarin? Syadz. Paham ya insyaallah ya Isa? Paham? Ayo kita lihat. Kata beliau, li'annahu infarada bihi thiqah anis thiqah anis thiqah. Karena dia menyendiri, seorang perawi menyendiri, dari perawi yang thiqah, dari perawi yang thiqah, dari perawi yang thiqah. Fa hadza yusamma fardan, yang seperti ini dinamakan dengan fardan, yaitu hadis yang menyendiri. Wa yusamma ghariban, hadis yang gharib, yang asing. Maksudnya asing itu bukan asing karena dia dhaif, bukan, tapi asing kok ada yang seperti ini gitu loh. Asing enggak kira-kira? Asing. Nah, kok ada yang seperti kok satu kok bisa? Atba'u tabi'in satu, tabi'in satu, sahabat satu kok bisa gitu loh. Asing enggak kira-kira? Dilihat asing gitu loh, bukan asing karena dhaif, bukan. Naam. Yang kedua, maqyida bi jam'in, hadis yang diikat dengan sekelompok jamaah. Paham ya? Jadi ada sekelompok jamaah menyendiri dengan suatu riwayat. Contohnya Ahlu Basrah, Ahlu Syam. Paham ya? Nah, contohnya hadal hadis infarada bihi Syamiyun, contohnya. Hadis ini dikeluarkan, diriwayatkan menyendiri oleh Ahlu Syam. Jadi Ahlu Basrah enggak mengeluarkan. Ahlu Najd enggak mengeluarkan. Paham belum ini? Ini namanya apa namanya? Bijam'in, dengan sekelompok jamaah banyak orang gitu. Kita lihat. Wa muraduhu bil jam' ahlul balad, ya kan? Yang diinginkan dengan jama' di sini ada ahlul balad, penduduk suatu negeri. Wa ahlul qaryah, penduduk suatu kampung. Awil qabilah, atau penduduk suatu qabilah. Qabilah itu marga. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Contohnya gini contohnya. Nah,
Barakallahu fikum hafizakumullah. Ada suatu negeri, misalkan negeri barakallahu fikum, taruhlah aja yang mudah dipahami, negara aja ya. Jadi ada hadis yang diriwayatkan oleh negara Indonesia. Paham ya? Yang hadis ini barakallahu fikum negara-negara lain yang enggak meriwayatkan. Malaysia enggak meriwayatkan, Singapura juga enggak meriwayatkan, Bangladesh juga enggak meriwayatkan, Brunei Darussalam juga enggak meriwayatkan. Paham ya? Thailand juga enggak meriwayatkan, Filipina juga meriwayatkan, cuman negara Indonesia saja meriwayatkan. Namanya fard enggak ini? Namanya fard. Jadi suatu negara menyendiri dengan suatu hadis itu loh ya. Kalau ahlu qaryah, penduduk kampung, ya wah. Kalau kampung banyak ini loh kampung. Contohnya apa? Contohnya ada hadis yang meriwayatkan adalah kampung Jogja saja, orang-orang Jogja saja. Solo enggak meriwayatkan, Boyolali enggak meriwayatkan. Paham ya? Kemudian apa barakallahu fikum? Intinya kampung-kampung yang lain enggak ada. Yang meriwayatkan hanya orang penduduk kota Jogja saja. Itu namanya apa? Fard namanya. Menyendiri dengan suatu riwayat, tapi dalam jumlah besar gitu loh. Sekelompok, sejamaah gitu ya. Mohon insyaallah. Ya, berikutnya awil qabilah marga. Kalau marga barakallahu fikum hafizakumullah. Tak carikan contoh yang mudah aja. Yang biasanya ada marga-marga di Indonesia itu marga-marga biasanya orang-orang yang barakallahu fikum Sumatera itu ada marga-marganya biasanya ya. Contohnya ada suatu hadis diriwayatkan oleh orang-orang bermarga Daulai. Paham ya? Daulai itu orang Medan biasanya, Daulai. Paham ya? Marganya Daulai. Paham ya? Barakallahu fikum, enggak diriwayatkan oleh marga-marga yang lain, Batubara enggak meriwayatkan. Kemudian marga yang lainnya apa barakallahu fikum? Apa istilahnya marga-marga yang lain itu? Ada yang hafal enggak? Batubara, kemudian apa lagi? Harahap. Paham ya? Apa lagi? Siapa? Nasution, paham ya? Ini kan cuma nama contoh aja. Yang meriwayatkan hanya Daulai saja, Daulai tadi ya. Daulai. Nah, itu berarti apa? Berarti menyendiri. Kalau dengan marga Arab, contohnya ada barakallahu fikum. Itu marga Khawlan, Al-Khawlani, marga Khawlan. Itu dia menyendiri dengan suatu riwayat yang tidak dibawa oleh marga-marga yang lain seperti Al-Wadi'ah atau barakallahu fikum, Al-Munabbihi atau yang lainnya mereka enggak membawa. Yang membawa hanya apa? Yang membawa hanya marga Khawlan saja. Paham ya maksudnya ini ya? Aw masbah dzalik fa idzan farada bi hadzal hadits an ahli hadzal balad syakhsun wahid. Apabila ada orang yang menyendiri dengan suatu hadis dari penduduk negeri itu satu orang saja, bermakna an yuqal, dengan makna dikatakan tafarrada fulan bi riwayati hadzal hadits an syamiyyin. Maksudnya apa? Maksudnya barakallahu fikum, si fulan menyendiri dengan suatu riwayatan hadis ini dari apa? Syamiyyin, dari orang-orang Syam. Jadi misalkan ini kalau berarti ini sebaliknya berarti. Jadi barakallahu fikum, penduduk Syam itu sama-sama mencari ilmu ke mana gitu istilahnya ya. Setelah itu ternyata apa? Ternyata dari sebanyak orang yang mencari ilmu itu cuma satu orang yang menyendiri. Berarti apa? Berarti katakan si fulan menyendiri dengan suatu riwayat. Barakallahu fikum, dari orang-orang Syam. Au tafarrada fulan bi riwayati hadzal hadits 'anil Hijazin. Atau si fulan menyendiri dengan suatu riwayat dengan hadis ini dari apa? Dari penduduk Hijaz. Dia menyendiri, membawa riwayat yang menyendiri. Aw ma'asra dzalik. Fa huna fardun lakinnahu laysa fardan mutlaqan. Di sini dikatakan fardun, menyendiri dia, tapi bukan menyendiri secara mutlak. Bal huwa fi baladin muayyan, tapi dia menyendiri dengan apa? Menyendiri pada suatu negeri yang ditentukan, negeri tertentu. Wa qad farada bihi min baina al-muhaddisin min ahli hadzal balad. Dan terkadang bisa jadi apa? Antara muhaddisin itu menyendiri dari barakallahu fikum negeri tersebut. Maksudnya yang sebutan tadi itu. Jadi suatu kata, terkadang suatu barakallahu fikum negeri itu kan banyak orang yang mencari ilmu, tapi terkadang yang mendatangkan hadis itu cuma satu orang itu loh. Kok yang lainnya kok tidak itu loh. Kok beda riwayatnya, itu menyendiri nanti. Sama salah sebagai contoh, idza qaddarna anal muhaddisin fi Syam alfa muhaddis. Contohnya aja, kalau seandainya di Syam itu ada 1000 orang muhaddis. Farawa hadzal hadis minhum wahidun. Kemudian ada satu orang perawi ini ya, meriwayatkan hadis dari 1000 muhaddis tadi itu.
walam yarwih siwa, tapi enggak ada yang lainnya yang meriwayatkan, cuma satu tok dia. Paham belum? Jadi misalkan di Syam ada 1000 muhaddits, tiba-tiba ada orang yang meriwayatkan satu hadis dari 1000 tadi itu sendirian. Paham ya? Yang lainnya enggak ada, dia sendirian aja. Berarti menyendiri kan? Menyendiri dengan suatu riwayat itu. Paham belum? Fanaqul hadza fardun. Maka dikatakan ini adalah fardun, yaitu bentuk penyendirian tadi itu. Paham belum ini? Kalau banyak orang enggak dikatakan menyendiri. Menyendiri itu karena seseorang itu ya. Nah, lakin hal huwa fardun mutlak? Tapi apakah dikatakan fardun yang mutlak? Jawabannya bal fardun nisbi. Bahkan dikatakan ini fardun nisbi. Dia penyendirinya itu nisbi, dinisbahkan kepada Ahlus Syam. Mungkin saja kalau di tempat lain ada yang lain gitu loh. Cuman kalau ditinjau dari Ahlus Syam dia sendirian aja, yang lainnya enggak ada yang meriwayatkan. Tapi ternyata Ahlu Hijaz ada yang meriwayatkan. Berarti enggak sendiri kan? Dia sendiri hanya dinisbahkan kalau kepada Ahlus Syam. Paham belum ini? Kita lihat. Nisbiyun ay binisbatil Ahlus Syam. Nisbi dinisbahkan kepada siapa? Penduduk Syam. Kalau dinisbahkan kepada penduduk Syam, dia cuma sendirian membawa hadis. Tapi ternyata Ahlul Hijaz ada gitu loh orang lain. Berarti menunjukkan bahwasanya yang lainnya ada enggak yang lainnya? Ada. Cuman kalau dikasih, lah kalau penduduk Hijaz bagaimana? Kalau penduduk Syam? Kalau penduduk Syam dia sendiri aja membawa hadis. Orang tersebut hanya sendirian mengambil hadis dari penduduk Syam. Adapun kalau yang lainnya mungkin gitu loh. Naam. Walil fardil muqayyad bil jam'i ma'nan akhar. Adapun untuk penyendirian yang sifatnya muqayyad, yang sifatnya ada ikatan atau batasan, bil jam' dengan suatu jamaah atau kelompok, maknan akhar, memiliki makna yang lain, wa huwa an yanfarida bihi ahlul baladin ma bi riwayatihi an fulanin yuqal tafarrada bihi ahlus syam an fulan. Ini ana sebutkan yang contoh pertama tadi itu. Makna yang lain adalah apa? Penduduk suatu negeri dia menyendiri dengan suatu riwayatan dari Syekh fulan. Paham ya? Hingga dikatakan apa? Tafarrada bihi ahlus syam an fulan. Penduduk Syam telah menyendiri dengan suatu hadis dari Syekh fulan. Contohnya barakallahu fikum, syekhnya namanya Mahmud. Mahmud terus enggak apa-apa ya contohnya. Nam Syekh Mahmud. Asy-Syekh Mahmud bin Hamid. Syekh Mahmud bin Hamid ini syekhnya. Penduduk Syam ngambil ilmu dari Syekh Mahmud bin Hamid tadi itu. Penduduk Najd juga ngambil ilmu dari Asy-Syekh Mahmud bin Hamid tadi itu. Penduduk Hijaz juga ngambil ilmu dari Asy-Syekh Mahmud bin Hamid tadi itu. Ternyata tidak ada dari penduduk-penduduk tadi itu yang meriwayatkan dari Syekh Mahmud bin Hamid kecuali penduduk Syam. Berarti penduduk Syam apa? Menyendiri atau tidak? Menyendiri. Tafarrada bihi ahlus Syam. Paham belum? Nah, berarti penduduk Syam menyendiri dengan suatu riwayat dari apa? Syekh Mahmud bin Hamid tadi itu. Qauluhu yang terakhir ini, wa qauluhu au qasrin ala riwayati, atau dibatasi dengan apa? Suatu riwayat. Nah, kalau riwayat ini berarti barakallahu fikum, si fulan menyendiri dengan satu riwayat. Yang riwayat ini enggak dibawa oleh perawi yang lainnya. Al-qasru ala riwayah ya an yuqal masalan. Al-qasru pembatasan terhadap suatu riwayat, maksudnya apa? Sebagai contoh, lam yarwi hadzal hadits bi hadzal ma'na illa fulan. Perhatikan contohnya ini. Tidak ada yang meriwayatkan hadis ini dengan makna seperti ini kecuali si fulan. Berarti otomatis si fulan itulah yang membawa hadis dengan sendiri, dengan riwayat seperti itu. Yakni anal haditsa bi hadzal ma'na lam yarwihi illa syakhsun wahidun an fulan. Maksudnya adalah, perhatian baik-baik ini ya. Maksudnya adalah hadis ini dengan makna seperti ini tidak ada yang meriwayatkan kecuali satu orang dari si fulan. Paham belum? Tidak ada yang meriwayatkan kecuali apa? Satu orang, yaitu apa? Muhammad dari Mahmud. Dah, itu aja. Muhammad dari Mahmud. Saleh enggak meriwayatkan. Kemudian apa? Barakallahu fikum, Humaid juga enggak meriwayatkan. Nah, barakallahu fikum, Hamid juga meriwayatkan. Yang meriwayatkan Muhammad dari Mahmud, satu orang. Fatajid annal qasra fi riwayah faqat. Maka kau menjumpai bahwasanya pembatasan hanya pada riwayat saja. Wa illa fal hadits min turuqin ukhra masyhurun wa turuquhu katsirah. Kata beliau, dan padahal hadis tersebut dari jalur-jalur yang lain masyhur dan jalannya banyak sekali. Paham belum ini? Jadi ini teman terbatas pada riwayat saja gitu loh. Paham maksudnya nih? Jadi tidak ada yang meriwayatkan hadis ini dengan makna seperti ini kecuali apa? Satu orang, itu fulan bin fulan, dari fulan. Satu orang siapa? Muhammad dari Mahmud, dah itu aja. Dari Muhammad dari Mahmud.
Nah, dengan riwayat ini tapi ya maksudnya ya. Tapi bisa jadi orang lain meriwayatkan dengan apa? Dengan makna yang lain gitu loh. Kalau dengan makna yang seperti itu hanya satu orang saja. Wa inna ma qasama al-mu'allif al-farda ila hadha taqsim. Dan hanya saja mu'allif membagi hadis fard yaitu penyendirian atau menyendiri ini, nah hadis tunggal ini barakallahu fikum dengan pembagian seperti ini, liyubayyana anna al-farda qad yakunu fardan nisbiyan. Untuk menjelaskan bahwasanya farda yaitu penyendirian bisa jadi penyendirian yang sifatnya nisbi. Nah, dinisbahkan kepada penduduk suatu negeri atau qabilah atau marga. Naam. Wa qad yakunu fardan mutlaqan, ada juga penyendirian yang sifatnya mutlak. Nah, sifatnya mutlak sudah kita lewati contohnya tadi ya barakallahu fikum. Naam. Kemudian kita lewat di sini, kita baca lagi kata beliau, fa idza kana hadzal haditsu lam yurwa illa min tariqin wahid bin nisbati ahli Syam. Maka apabila hadis ini tidak diriwayatkan kecuali dari satu jalur, kecuali dari satu jalur satu orang saja. Nah, tapi apa dinisbahkan penduduk Syam? Paham belum maksudnya ini? Kita lihat. Apabila hadis ini lam yurwa, tidak diriwayatkan illa kecuali min tariqin wahid, kecuali dari satu jalur. Dari jalur mana? Binisbatil Syam, dari jalur penduduk Syam saja. Berarti penduduk Hijaz tidak itu loh, maksudnya satu jalur tak. Au ayyi baladin fa fardun nisbi, atau dinisbahkan satu negeri yang lainnya pun itu dikatakan apa? Fardun nisbi, yaitu penyendirian yang sifatnya nisbi, itu penisbahan. Wa kadzalika binisbatil syekh falau qal, seperti itu pula dinisbahkan kepada satu syekh. Kalau seandainya dikatakan tafarrada bihi fulanun an hadha syekh, si fulan menyendiri dengan suatu hadis dari syekh ini. Si Muhammad menyendiri dengan suatu hadis dari Mahmud. Paham belum? Seperti itu. Fa innahu yusamma fardan nisbiyan, yang seperti ini juga dinamakan apa? Penyendirian yang sifatnya nisbi. Wal fardun nisbi ghurabatuhu nisbiyatun. Maka penyendirian yang sifatnya nisbi ini keasingannya pun juga apa? Nisbi. Dianggap asingnya juga nisbi karena apa? Dinisbahkan kepada satu syekh itu loh. Nah, mungkin kalau syekh lain bisa jadi ada. Cuman kalau yang ini si fulan ini tidak mengambil kecuali hanya dari syekh fulan. Wal fardul mutlaq gharabatuhu mutlaqah. Sedangkan kalau penyendirian yang sifatnya mutlak tanpa ada ikatan, tanpa ada batasan, nah barakallahu fikum, maka keasingannya pun juga apa? Mutlak. Wal fardun nisbi aqrab ila shihhah. Tapi seringnya, perhatian baik ya, seringnya penyendirian seorang perawi atau suatu negeri tapi sifatnya nisbi itu lebih mendekati kepada kesahihan. Karena ada batasannya gitu loh ya. Nah, si fulan tidak mengambil hadis kecuali dari si fulan, tinggal dicek aja si fulan siapa namanya. Nah, gurunya itu siapa namanya? Dicek sahih bagaimana thiqah atau tidak, kan selesai. Nah, tapi kalau barakallahu sifatnya umum mutlak itu kan susah kadang. Nah, li'annahu qad yakunu fardan binisbati li haula. Dikarenakan terkadang bisa jadi penyendirian itu apa? Dinisbahkan kepada haula, mereka para ruwat. Walakinahu binisbati ila ghairihim masyhurun aw aziz. Akan tapi kalau dinisbahkan kepada yang selain mereka terkadang masyhur. Lebih apa barakallahu fikum, lebih dari dua atau ke atas, au aziz atau cuman satu dan dua. Ai marwiyun bi iddati turuq, bisa jadi hadis tersebut diriwayatkan dari apa? Jalan yang berbeda-beda. Kesimpulannya barakallahu fikum hafizakumullah, untuk mengenai hadis al-fard ini sudah kita lewati. Ada fardun nisbi, ada fardun yang mutlak. Yang lebih mendekati kepada sahih adalah fardun yang nisbi karena terbatas, ada batasannya sehingga mudah dicek dan diteliti dengan apa? Nah, melalui kitab-kitab apa? Nah, barakallahu fikum, kutubur rijal atau yang semisalnya. Nasallahu alaihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin.